seperti menggampang sholat. Bukan berarti dia maksudnya tidak melaksanakan, bukan berarti dia maksudnya meyakini bahwa sholat tidak wajib. Dia tahu sholat itu adalah kewajiban, puasa adalah kewajiban, namun dianggap remeh, dianggap gampang, dianggap tidak terlalu perlu, ya kan? Padahal itu adalah tuntutan yang sangat fundamental. Maksudnya itu namanya orang fasik. Fasik itu artinya adalah lawan daripada kesejatian, namanya orang fasik. Jadi kalau ada undangan yang begituan, maka nahana Rasulullah, Nabi sangat melarang kita, ya. Baik, kemudian intaha wa an la yahmul aqaribu asdiqahu, kemudian wa an la yuqbal aqaribu asdiqahu. Ketika maksudnya Anda membagikan undangan, maka janganlah pernah menyia-nyiakan kerabat dan sahabat-sahabat. Itu mesti diutamakan. Jadi kerabat kita dan sahabat kita itu mesti diutamakan dalam undangan, karena buntutnya panjang ke belakang maksudnya. Jadi mana kerabat kita nih dipilah, mana asdiqah, mana teman-teman kita, sahabat kita, ya kan, mana orang-orang yang ikut berjuang dengan kita dari nol maksudnya. Itu mesti diutamakan dalam undangan. Fa inna fi takhsisil ba'di ihasyan lil baqin, karena mentaksiskan ataupun mengkhususkan undangan kepada orang-orang khusus, artinya tidak diundang sebagian kerabat sementara sebagian diundang, tidak diundang sebagian teman sementara sebagian diundang, itu ihasyan lil baqin, akan menimbulkan sakit hati bagi yang lain. Ihasyan lil baqin akan menimbulkan kecurigaan atau sakit hati bagi yang lain. Wa tajibu ijabatu min ainin wa inna 'alal masyhur, dan wajibnya memenuhi undangan adalah fardu ain, dan ini adalah merupakan pendapat yang paling masyhur. Wa qila tustahabbu liqouli sallallahu alaihi wasallam, satu kil mengatakan bahwa memenuhi undangan hukumnya adalah mustahab, hukumnya sunnah, bukan wajib. Satu kil. Tapi kalau ada ungkapan kil dalam bahasa fikih itu artinya adalah qaul lemah. Jadi yang paling kuat adalah wajib hukumnya memenuhi undangan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim khamsun, hak seorang muslim kepada yang lain itu ada 5 perkara. Pertama adalah raddus salam, menjawab salam, ya kan? Menjawab salam. Kalau kita sendiri yang mendengarkan salam hukumnya fardu ain. Kalau kita kumpul-kumpul menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fa in fa'ala wahidun laqad kafa minal baqin. Kalau satu orang melaksanakan maka amanlah daripada yang lain. Dalam matan Zubat dijelaskan, fal fardu ma fi fi'lihi thawab kadza ala tariqil iqab wa minhu mafrudun 'alal kifayah. Ada yang dinamakan fardu kifayah. Dia mencontohnya karrat bis salamil jamaah, seperti menjawab salam ketika kita kumpul-kumpul dengan yang lain, ya kan? Sama dengan mengucapkan salam. Kalau kita bersama-sama maka sunnah kifayah mengucapkan salam mewakili salah satu di antara kita. Tapi kalau kita sendiri sunnah ain namanya. Jadi ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah, ada fardu ain, ada sunnah ain, gitu ya. Menjawab salam hukumnya wajib. Wajibnya wajib ain terhadap diri pribadi kalau cuma kita yang mendengarkan salamnya. Tapi kalau kita rame-rame maka fardu kifayah, kalau salah satu yang menjawab maka cukuplah daripada yang lain. Sahabat juga mengucapkan salam, mengawali pembicaraan dengan salam. Kalau kita sendiri hukumnya adalah sunnah ain, kalau rame-rame maka sunnah kifayah namanya. Itu dijelaskan dalam kitab Matan Zubat. Baik, berarti ada 2 qaul atau 2 pendapat secara fikih yang mengatakan bagaimanakah ijabatul dakwah. Ijabatul dakwah memenuhi undangan yang wadimatul urus maksudnya. Pertama hukumnya adalah wajib ain, dan ini alal masyhur, pendapat yang paling masyhur. Dan yang kedua adalah hukumnya sunnah, tapi itu kata kil, qaul yang tidak sekuat daripada yang menghukumkan hukumnya wajib, namanya mustahabbah. Wa qila tustahabbu liqouli sallallahu alaihi wasallam fi marwah Ibnu Umar. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Ini bersumber daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhuma itu membuktikan bapak dan anaknya sudah masuk Islam. Kalau radhiyallahu anhu berarti anaknya masuk Islam, bapaknya belum. Itu kaidah dalam hadis, ya. Idza du'iya ahadukum ilal walimati, idza du'iya ahadukum ilal walimatin falyatiha, fa in kana muftiran falyud'im wa in kana shaiman falyada. Ketika kalian diundang menuju resepsi pernikahan maka mesti Anda datangi. Kalau Anda tidak puasa makan, kalau Anda puasa maka tinggalkan. Berarti boleh berpilih. Karena di sini ada takhyir, di sini ada pilihan yang disampaikan Nabi. Yang kata Nabi kalau tidak puasa silahkan dimakan, kalau tidak puasa maka kalau puasa maka tinggalkan, tidak usah makan. Ini yang diambil para ulama mengatakan berarti tidak terlalu wajib. Kalau tidak terlalu wajib maka jatuhnya hukumnya adalah sunnah. Maka kalau seumpamanya contoh, memang Anda tidak punya kesempatan untuk berangkat menuju walimah, padahal alasannya tidak terlalu kuat, maka ambillah hukum yang mengatakan sunnah supaya kita tidak dikenai oleh dosa maksudnya. Karena ada ulama yang berpendapat hukumnya adalah sunnah. Cuma kalau keundangan, jangan lupa apa yang dinasihatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata beliau? 4 perkara yang mesti dijaga dalam kehidupan. 1, idza kunta fi shalah fahfaz qalbak. Kalau salat jaga hati,
Kalau kumpul-kumpul dengan orang jaga lisan, kalau di rumah orang jaga mata, kalau di meja makan jaga perut Anda. Itu nasihat Ahmad bin Hanbal dalam kitab Manaqibnya. Insya Allah Anda akan selamat. Nasihat Ahmad bin Hanbal bahwa jagalah 4 perkara Anda akan selamat. Dalam solat, fokuslah dalam solat. Ketika kumpul seperti ini, jagalah lisan. Tidak perlu Anda utarakan apapun yang Anda tahu, semua yang Anda tahu, tapi mesti Anda tahu apa yang Anda utarakan. Kemudian jaga mata ketika di rumah orang. Dan keempat adalah jaga perut ketika dihadapkan kepada meja makan. Maka insya Allah pasti akan selamat. Itu salah satu nasihat daripada Ahmad bin Hanbal. Baik, kemudian idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha fa in kana muftiran falyut'im wa in kana sha'iman falyada' wa man dakhala ala ghairi da'watin. Kalau ada orang yang makan padahal dia enggak mendapat undangan, dia ikut makan padahal tidak mendapat undangan, nama numpang do kani mentong teh, kecuali untuk anong peraturan asal malumar bahasa Mandailing silahkan masuk punya contoh untuk halal mei. Kenapa? Karena itu adalah undangan umum. Ini undangan-undangan khusus, tiba-tiba kita numpang kepada teman kita yang dia dapat undangan sementara kita nepeng. Maksudnya apa nih yang terjadi? Atau bagaimana komentar Nabi, bagaimana fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka wa man dakhala ala ghairi da'watin, siapa yang masuk ke dalam resepsi pernikahan tanpa mendapat undangan dia, dakhala sariqan wa kharaja mughayyira, maka samalah dia seperti pencuri yang masuk, ya kan? Dan begitu keluarnya namanya pun berubah, bukan lagi orang tapi seorang pencuri. Jadi nama nangko di warna karena mengambil hak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaihi al-aghniya wa yutrukul fuqara wa man lam yajib faqad asallahu wa rasulah. Sejahat-jahat makanan itu adalah makanan yang ada di walimatul urs. Yang bagaimana? Yud'a ilaihi al-aghniya, diundang orang kaya, wa yutrukul fuqara, sementara orang miskin tidak diundang. Wa man lam yajib, dan siapa yang tidak memenuhi undangan pernikahan, faqad asallaha wa rasulah, maka sama dengan dia maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejahat-jahat makanan, ya kan? Lihat dulu undangannya ataupun lihat dulu resepsi pernikahannya. Kalau di sana ada orang-orang VIP, tapi sementara tetangganya yang sangat akrab dengan dia tidak diundang, teman-teman kerja yang anggaplah orang-orang dehef. Kalau bahasa kerennya adalah dehef, orang-orang kaya ya. Orang-orang kaya, orang-orang yang punya tampilan-tampilan khusus, ya kan, orang-orang yang pejabat-pejabat segala macam, sementara tetangga sendiri atau aqarib, kerabat sendiri atau zamil, teman-teman sendiri tidak diundang. Dikhususkan karena mungkin anggaplah undangannya adalah di sebuah hotel besar seperti Praja Mustika contohnya, ya kan, sehingga tidak masuk seperti orang-orang kita. Maka ini kata Nabi, syarrut ta'am ta'amul walimah, sejahat-jahat makanan, sejelek-jelek makanan, makanan yang paling benar kata Nabi, undangan seperti ini yang dimana orang kaya diundang, orang miskin tidak diundang. Tapi kalau tidak terjadi begini, yang kaya diundang, miskin juga diundang, kata Nabi, siapa yang tidak mendatangi undangan, faqad asallaha wa rasulah, dia telah maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cek dulu, investigasi dulu seperti apa undangannya. Baik. Lakin la tajibul ijabatu bi syurutin. Tapi kalau mau memenuhi undangan walimatul urus mesti ada syarat-syaratnya. Asyara fil mukhtasar li khamsatin minha biqaulihi, diisyaratkan oleh pengarang kitab dalam mukhtasar atau dalam kesimpulan ada 5 perkara seperti, atau yang pertama adalah illam yahdur may yata'adza bihi. Illam yahdur may yata'adza bihi, kalau di undangan itu tidak ada sesuatu yang menyakitkan, itu mesti kita datangi. Tapi kalau kita tahu bahwa yang mengundang ini atau yang turut mengundang ini komunitas-komunitas yang suka membuli, komunitas yang suka menyakiti, komunitas yang suka menggibah segala macam, akan terjadi sakit hati dan korban perasaan kalau kita datangi. Maka yang begini gak wajib kita datangi. Lihat dulu komunitasnya, kira-kira ada nggak di sana mayyata'adza, yang suka menyakiti. Kalau ada mayyata'adza lam yahdur, kalau tidak ada maka yahdur. Kalau ada yang menyakiti nggak usah datang, kalau tidak menyakiti maka silahkan datang. Ini syarat utama. Kemudian mungkar, apa tuh? Di sana tidak terjadi sesuatu yang mungkar. Contohnya kafirah syahadiri, seperti mereka gelar karpet terbuat dari sutra. Gelar karpet terbuat sutra, maka sutra bagi laki-laki hukumnya haram, betul ya kan? Berarti kalau ada karpet terbuat sutra atau anggaplah tikar terbuat sutra dipajang atau dihamparkan di situ, maka kita yang tahu hukum tidak wajib kita datangi. Kenapa? Karena al-munkarat, sesuatu yang mungkar telah terjadi. Kemudian wasuwarun ala jidar, ada gambar-gambar yang dipajang di dinding, atau tidak urusan lain. Ada gambar-gambar yang dipajang di dinding.
Terus pertanyaannya, apakah setiap gambar yang kita pajang di dinding hukumnya adalah haram? Sebagaimana apa kata Nabi, bahwa la yadkhulul malaikah, la tadkhulul malaikah, malaikat tidak akan masuk kepada satu rumah yang di sana ada kalb, kongkong. Yang kedua adalah gambar. Gambar seperti apakah yang dimaksud? Semua ulama atau sebagian ulama mengatakan setiap gambar yang digantung. Tapi saya condong kepada fatwa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang mengatakan kalau foto itu digantung mengandung hikmah dan manfaat seperti foto para pahlawan, foto para ulama, foto para guru-guru segala macam, maka itu tidak termasuk dalam luar lingkup hadis ini. Itu fatwa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tapi kalau patung, contoh patung Bunda Maria, contohnya kan, atau patung-patung yang lain, patung kongkong segala macam, itu termasuk dianggap mungkarat. Kalau ada undangan maka tidak mesti Anda datangi menurut penjelasan dalam kitab ini. Jelas. Wa kafrati zi'amin wa ighlaqi babiduni. Wa kafrati zi'amin, terlalu padat manusia. Terjadi gesekan-gesekan antara mahram antara ajnabi maksudnya. Mau berangkat ke Tusia bang, marbuka resletingmu dan sumpitnya lagi. Dan padatnya lagi maksudnya kan. Atau malah berangkat sumber buka kutuk di bajumu, contoh. Atau maaf cakap naudzubillah, naudzubillah. Di akhir zaman sering terjadi kasiyatun ariyatun. Apa itu? Berpakaian tapi telanjang. Malah masuk kotusi bahat galak na menerawang utangna. Nida pakaian dalam dia segala macam kan. Anggungin mamalkun ilmu inda wajib roh rasulnya. Asude sebab terjadi munkarat. Padahal ini adalah merupakan amal ibadah, memenuhi undangan daripada walimatul urus. Tapi kalau terjadi talbis, percampuran antara yang hak dengan yang batal,